Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Sekstianego dengan NIM C0D021008. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang konsep persediaan dalam akuntansi perpajakan. Definisi persediaan. Definisi persediaan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tujuan persediaan. Tujuan dari akuntansi persediaan adalah dalam upaya menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Maka seluruh transaksi keuangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan akun dari masing-masing transaksi. Pengeluaran terhadap kebutuhan sehari-hari perkantoran dicatat sebagai belanja barang dan belum dilaporkan sebagai persediaan di dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan itu, untuk memberikan pemahaman tentang transaksi dimaksud dan pengaruhnya terhadap suatu akun. Dan sejalan dengan tujuan standar akuntansi pemerintah untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap persediaan. Terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu satu sistem periodik atau fisikal, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik untuk menentukan jumlah persediaan akhir. Yang kedua, sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukuan atas persediaan secara terus-menerus dengan pembukuan setiap transaksi persediaan baik pembelian maupun penjualan. Metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode FIFO atau First In First Out. FIFO atau First In First Out merupakan salah satu metode manajemen persediaan dengan cara memakai stok barang di gudang sesuai dengan waktu masuknya. Stok yang pertama kali masuk ke gudang adalah stok yang harus pertama kali keluar dari gudang. Kedua, metode LIFO atau Last In First Out. Metode ini merupakan metode pengolahan barang yang berkebalikan dengan FIFO. Manajemen persediaan dengan metode ini dilakukan dengan cara barang yang terakhir masuk ke gudang adalah barang pertama yang akan keluar dari gudang untuk dijual. Metode rata-rata atau average method. Metode ini pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah barang yang tersedia. Akibatnya persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dalam bentuk rata-rata. Yang terakhir, metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus digunakan untuk memberi tanda pengenal yang menunjukkan harga persatuan yang sesuai dengan faktor yang diterima. Persediaan dalam metode ini ditentukan harga pokoknya sesuai dengan harga beli sesungguhnya. Penyajian persediaan. Persediaan disajikan dalam kelompok aset lancar pada neraca pemerintah berdasarkan harga perolehan terakhir. Jika persediaan diperoleh dengan pembelian sebesar biaya standar yang dikeluarkan jika persediaan diproduksi sendiri, dan sebesar nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi atau rampasan. Persediaan disajikan di dalam neraca dengan akun lawan cadangan persediaan yang merupakan bagian dari ekuitas dana lancar. Kedua akun tersebut harus disajikan dengan jumlah yang sama atau self balancing. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Pengungkapan persediaan. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk diungkapkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan persediaan meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat,
dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, kondisi persediaan. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan atau atas laporan keuangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.